Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung nih yang di rumah nih ya. Yang baru selesai sholat subuh berjamaah di masjid nih. Kita ingetin lagi. Tema kita pagi hari ini adalah obat hati yang gelisah. Alhamdulillah. Dan ini kita sekarang lanjut lagi. Kita panggil dulu guru kita Ustadz Syam. Baik, Mohon izin Ustadz Syam. Ini Siap. Masya Allah. Nah ini pertanyaan tadi ini bagus banget sebelum iklan tadi ya. Banyak orang juga, saya penasaran banget nih. Yang suka menyalahkan dirinya sendiri. Dan ini bukan cuma satu orang, bahkan banyak orang yang seperti Selalu ini. menyalahkan Nah dirinya. terkadang kalau kita udah terbebani dengan pikiran sendiri, ini membuat hati kita ini jadi nggak tenang, gelisah. Alias mungkin jadi diri kita tuh kayak was-was terus nih Ustadz Syam. Baik. Mohon izin penjelasannya apa yang harus kita lakukan, silakan Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami Habib Utsman, Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 138 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil-muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan janganlah kalian berlemah hati, bersedih hati, sebab kalian adalah orang yang tinggi derajatnya jikalau ada keimanan di dalam hati. Maka ditanyakan, apakah seorang yang senantiasa menyalahkan dirinya sendiri itu adalah sesuatu yang bisa membuat hati menjadi gelisah? Maka jawabannya adalah betul. Namun tidak semuanya menyalahkan diri sendiri itu salah. Yang dilarang di dalam Al-Quran ataupun di dalam Islam adalah menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Ada menyalahkan diri sendiri yang baik dalam Islam. Yang mana itu? Satu, introspeksi diri atau bermuhasabah diri. Sayyidina Umar bin Khattab senantiasa mengajarkan kita untuk bermuhasabah sebelum nanti dihisab di hari kiamat. Ketika kita bermuhasabah, maka tidak mungkin akan ketemu salah dan kesalahan kita, kekurangan kita kalau kita tidak memiliki sifat menyalahkan diri sendiri. Tidak mau melihat salah diri sendiri. Senantiasa saja melihat salahnya orang lain, salahnya si ini, salahnya si itu, tapi dia tidak mau melihat salah dirinya sendiri, maka dia sulit untuk bermuhasabah diri. Berarti menyalahkan diri sendiri dalam batas untuk bermuhasabah masih diperbolehkan, bahkan baik di dalam agama Islam. Yang kedua, ketika seseorang memiliki dosa dan kesalahan, mestinya dia tidak menyalahkan yang lain. Ada orang melakukan kesalahan, justru tidak mau menyalahkan diri sendiri. Dia menyalahkan orang yang mengajaknya misalnya, dia menyalahkan teman yang mengajaknya. Ini bulan puasa tiba-tiba jam 1 siang ada yang ngajakin bukber. Jam 1 siang dia menyalahkan orang yang ngajakin dia bukber. Subhanallah. Maka orang seperti ini hanya mampu melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Dia lupa untuk bermuhasabah diri. Maka untuk masalah dosa ini lihatlah dosa diri sendiri. Jangan melihat daripada orang yang mengajak kita berdosa. Boleh kita memandang mereka hanya untuk menghalangi supaya kita tidak lagi bergaul kepada mereka. Orang-orang yang bisa menghalangi ataupun merusak ibadah kita. Tapi ketika melakukan kesalahan tentu saja ada andil diri sendiri di dalamnya. Jangan juga ketika berbuat dosa tidak menyalahkan diri sendiri sehingga menyalahkan Tuhan. Saya kan seperti ini memang takdir dari Tuhan Ustaz. Saya dilahirkan sudah seperti ini. Saya terjebak dalam tubuh laki-laki padahal saya inilah seorang wanita. Subhanallah. Dia menyalahkan takdir Tuhan. Tidak mau melihat daripada kesalahan diri sendiri. Maka yang seperti ini ketika bermuhasabah ataupun melihat kesalahan maka wajar, sangat wajar ketika dia menyalahkan dirinya
dirinya sendiri, bukan menyalahkan yang lain, apalagi menyalahkan takdir Tuhan. Lalu menyalahkan diri sendiri yang seperti apa yang dilarang dalam Islam? Yang dilarang dalam Islam adalah menyalahkan sekaligus menghukum diri sendiri, yang mana hukuman tersebut dilarang di dalam agama. Contoh, Nabi SAW menceritakan, dahulu ada orang yang tidak kuat dengan rasa sakit yang dialaminya, sehingga dia berusaha memotong tangannya sendiri. Belumlah kering luka tersebut, ternyata dia meninggal dunia. Ternyata Allah murka karena dia bunuh diri, dianggap bunuh diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyalahkan diri seperti inilah yang dilarang dalam Islam, menghilangkan nyawa diri sendiri, menzalimi diri sendiri, menghukum diri sendiri dengan cara menyakiti badan, menyakiti daripada fisiknya. Kalau seperti misalnya dia menghukum dirinya, oh saya mau menghukum diri saya karena saya banyak dosa, saya mau puasa, maka ini masih boleh. Saya menghukum diri saya karena saya dahulu saya jarang baca Quran, saya mau menghukum diri saya dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, maka ini sebatas boleh. Tapi ketika ada orang yang sampai menyakiti fisiknya, bahkan bunuh diri, ini adalah dosa yang sangat besar dan kesalahan yang sangat tidak ditolerir dalam agama Islam. Maka menjadilah orang yang bukan hanya menyalahkan, tapi mampu untuk bermuhasabah. Apalah gunanya menyalahkan diri sendiri, tapi tidak mau bermuhasabah, tidak mau melihat daripada kesalahan itu sendiri, sehingga tidak mau memperbaiki diri. Jadilah orang yang menyalahkan diri sendiri, tapi sekaligus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dosa yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan orang lain, bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri, sehingga mengantarkan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah menyalahkan diri sendiri sehingga hatinya gelisah, sehingga tidak mau lagi mendekati Allah. Nah, itu yang keliru. Apalagi kalau sampai jedot-jedotin kepalanya. Ini ada orang yang begitu. Ada itu menzolimi diri sendiri. Dan itu yang nggak boleh. Jangankan itu, orang meraung-raung di kuburan ketika pasangannya meninggal saja itu kan nggak boleh. Nah, ini kita harus belajar lagi sama-sama. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khair ilmunya. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita akan membacakan nih pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk aja langsung pertanyaan yang pertama dari Instagram Hasan Bakri 12. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Ustadz Maulana. Wih, boleh nih. Apakah dengan mendengarkan saja lantunan ayat suci Al-Quran bisa membantu hati kita tenang dan tidak gelisah ya Ustadz? Wah, ini Masya Allah. Ustadz Maulana bagaimana jawabannya? Silakan. Yang jelas kepada semua jamaah dimanapun berada, perbanyaklah baca Quran di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan Rajab perbanyak istighfar. Kalau di bulan Sa'ban perbanyak salawat. Sementara di bulan Ramadan yang diperbanyak adalah membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa hatam di bulan Ramadan, jangan harap hatam di luar bulan suci Ramadan. Dengarkan baik-baik. Salah satu bentuk ketenangan hati, obatnya hati dengan membaca Al-Quran. Dan ketika kita mendengarkan Al-Quran dibacakan, diamlah dan simaklah. Supaya kita mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena Al-Quran itu bagaimana Allah berdialog kepada kita. Kalau kita salat, kita yang berdialog kepada Allah. Mengadukan permasalahan kita. Meminta, karena isi salat itu adalah doa. Sementara ketika kita membaca Al-Quran, itu petunjuk. Dimengerti atau tidak dimengerti. Dipahami atau tidak dipahami. Membacanya pun dapat pahala. Itulah hebatnya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah mujizat. Ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita diberi arahan oleh Allah. Dan yakinlah Allah berikan ketenangan ketika kita membaca Al-Quran. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Berzikir itu mendekatkan, menenangkan. Dan Al-Quran itulah bentuk zikir sebenarnya. Makanya menarik sekali kalau berbicara tentang Al-Quran. Tidak akan ada habis-habisnya. 114 surah. Dari 30 juz itu luar biasa. Masya dari Allah. 6.666 ayat.
Wah, luar biasa. Tapi saya setuju tadi sama kata-kata Ya. Ustadz Maulana. Kalau seandainya kita nggak menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, itu memang susah banget di bulan-bulan lain. Iya benar ya Ustadz ya? Iya. Nah ini di bulan Ramadan ini waktunya kita berlomba-lomba nih. Kebayang nggak kalau kita atam Quran 1 kali, Ah. pahalanya bagaikan atam Quran 70 kali. Wow, sayang banget kalau sampai enggak. Makasih banyak Ustadz Maulana. Udah juz berapa? Iya, waktunya 0, saya udah juz 8 alhamdulillah. Ri. Masya Makasih Allah. banyak Ustadz. Masya Allah, jazakallah khair ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ada pertanyaan juga bagus dari Instagram @adalia.rima14. Nah nih ya. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Habib Usman. Wih boleh nih. Boleh dong. Apakah benar dengan banyak berzikir itu bisa membuat hati kita tenang dan tidak gelisah ya Bib? Tapi kalau zikir yang diucapin ternyata salah, gimana Bib? Maksudnya zikir yang diucapin salah itu kayak gimana ya? Maksudnya salah zikir atau gimana? Salah amalan. Salah amalan kayaknya. Mohon izin penjelasannya Pak Bib. Afwan Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Yang udah berapa juz? 8 juz. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru 1 hari loh padahal. Kayak nunggak yang kemarin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, zikir itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mengikuti ulama-ulama. Atau mengikuti guru kita sehingga jangan sampai salah zikir. Jangan sampai salah amalan. Jangan sampai salah guru. Atau masuk ke aliran-aliran yang sesat. Di dalamnya penuh dengan kehancuran. Dan di dalamnya penuh dengan kesesatan. Zaman sekarang ini banyak aliran-aliran yang salah. Oleh karena itu ikutilah Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Dan ikuti guru-guru kita yang dekat dengan para alim ulama dan dekat dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Sehingga kita terselamatkan. Wa qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Alla bi dzikrillah tatmainu qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang. Hatinya tentram, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hatinya akan tenang, hatinya akan tentram. Bagaimana caranya? Yang terbaik adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini salah satu zikiran yang dimana di dalamnya penuh dengan ketenangan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun ingat kepada kita. Kalau kita mendekatkan kepada Allah, Allah sangat dekat kepada kita. Kalau kita betul-betul memahami bahasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, berharap akan pertolongan Allah, maka niscaya akan dimudahkan langkah dan urusannya. Dan mereka siapapun yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ampunan dan pahala yang besar. Salah satu amalan yang terbaik adalah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami' mahati wa dzunub wala halla wala quwata illa billahil azim. Baca 11 kali habis salat. Atau kita dari bulan Ramadan kan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau li walidayya wali jamil muslimina wal muslimat astaghfirullahalazim. Atau kita di bulan Ramadan ini sore hari kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ini bacaan yang dilakukan atau dibacakan sebelum berbuka puasa dari ba'da asar sampai waktu berbuka puasa. Dan insya Allah amalan ini diampuni dosa-dosa kita. Ini orang-orang alim, orang-orang yang dekat kepada Allah. Masya Allah. Akhir mau buka puasa bacaan ini. Oh iya benar. Asyhadu an la Menjelang ilaha maghrib. illallah. Iya Menjelang maghrib. benar. Agar diampuni dosa-dosanya dan diampuni daripada
setiap perbuatannya dan berharap Masya ridhonya Allah, Allah. surganya Allah. Masya Allah. Tahu nggak kenapa saya bisa sampai juz 8? Kenapa? Karena kerjanya nggak terlalu banyak sore, jadi ngaji. Oh, Masya Allah. Jadi kalau yang kerjaannya banyak, kagak Kalau banyak kerjaannya Quran gitu. banyak susah kalau juz 8 sore-sore. Makasih banyak kami atas penjelasan. Apa? Oh enggak, makanya saya bisa ke juz 8 gitu. Aku juga juz 8. Oh iya, Nggak bacaan sholat. Bacaan sholat. Ini kita lanjut nih buat jamaah Islami Tinda nih ya. Yang kita bahas tadi bicara masalah obat hati supaya kita nggak gelisah. Nah ini juga lagi ini buat jamaah Islami Tinda juga bisa jadi contoh yang gampang. Yaitu caranya adalah buat kita hati nggak gelisah, berdonasi. Iya ada. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih. Ada dari CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui apa? Doa dan sedekah yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara men-scan QRIS atau KRIS ya, jadi CT Arsa Ya. yang foundation yang ada di bawah ini nih. Tuh yang di, oh sini. di sini Maaf nih. dekat Habib nih taruhnya sekarang ya. Oke, nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih waktu jadi bulan Ramadan ini ayo sama-sama kita Ya. berlomba-lomba menuju kebaikan, Karena berbuat kalau kita kebaikan. bersedekah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Nah, untungnya buat yang lagi mager, tinggal scan aja tuh krisnya ya kan. Oh iya, iya. Yang mager. Lalu ini kan kalau Iya. sedekah itu kan harus sasarannya tepat. Masya Dan Allah. ini pasti tepat sasaran. Oke nanti kita lanjut lagi buat yang di rumah jangan kemana-mana ya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.